Bank Dunia ternyata menyorot Indonesia nih. Nah, disorotnya itu apa? Ternyata lapangan kerja di Indonesia itu trennya menurun. Nah, tren menurun ini Bank Dunia itu nemu kalau di Indonesia lapangan kerjanya itu nggak ada. Terus juga dideteksi kalau yang bekerja itu ternyata mendapatkan upah yang cukup rendah. Nah, bersama saya Ibra dan teman saya ini Randy, kita akan membahas gimana ini kok bisa turun ini trennya. Kita ini kan sama-sama Gen Z ya yang menghadapi fenomena ini langsung. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Minggu ini rame berita Bank Dunia menganggap lapangan kerja Indonesia itu perlu perbaikan. Setuju nggak tuh kira-kira? Bank Dunia bilang Indo lapangan kerjanya ada-ada aja, tapi upahnya rendah banget. Bank Dunia juga bilang anak muda malah banyak yang kerja di sektor informal level rendah, yang mudah dimasuki, tidak memiliki perlindungan sosial, seperti pedagang asongan, tukang ojek, petani kecil, atau pekerjaan rumah tangga. Nah ini gimana nih menurut Pak Ibra ini untuk fenomena yang terjadi saat ini yang melanda Gen Z? Oke, saya sepakat ya yang barusan dibilang. Tapi kalau ngomongin tren lapangan kerja di Indonesia itu turun atau ya kita rasakan itu susah, itu sebenarnya bukan baru-baru ini aja gitu. Itu udah cukup lama. Mulai dari isu kenapa kok banyak pengangguran, itu mulai ramai waktu Indonesia tuh mulai disebut-sebut ada bonus demografi itu loh. Iya, Nah, itu kan ada diprediksi kalau ternyata ya bonus demografi ini mengancam lapangan kerja. Lapangan kerjanya nanti nggak bisa terlalu banyak tapi jiwanya yang terlalu banyak. Nah, ini oh kan iya. mengancam pengangguran makin besar kayak gitu. Itu ya kalau yang saya rasain ya sebagai Gen Z. Jadi saya pun ngerasain kok kalau saya cek di platform pekerjaan ya, kayak misalnya Mm-mm. platform pencarian kerja itu Jobstreet, Glints itu ya trennya memang nggak banyak lowongan kerja yang bisa menerima orang yang seadanya gitu. Iya, tapi Nah, dari berita tadi Pak Ibra, hmm, aku lebih fokusnya ke, apa tuh? banyak yang memilih untuk bekerja di sektor non formal. Hmm, Nah, ini kalau menurut saya Pak Ibra, hmm, kenapa mereka masuk ke sana, karena untuk masuk ke sektor formalnya itu susah banget kalau di hmm. Indonesia, ya kan? Belum lagi kalau, sering kita dengar istilahnya orang dalam, Oh, ya ya kan? ya ya, paham Nah paham ini paham. juga terjadi loh, terjadi di lingkungan saya juga ada lingkungan sekitar itu nggak cuman satu 2 Hmm, gitu. Jadi masuk ke yang formal itu emang susah, yang, mungkin hmm, dulunya itu hanya lewat tes, persaingan lewat tes dan lain-lain, sekarang persaingannya nggak cuman lewat tes tuh, hmm. persaingannya ada orang dalam Iya tuh. Nah iya, itu kan jadi koneksi ya. semakin ini juga ya, peluangnya semakin kecil Hmm, hmm, hmm. kalau udah ada unsur orang dalamnya gitu. Sepakat sepakat Tadi sepakat saya. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa lebih memilih ke non formal, Iya meskipun pendapatannya rendah. iya iya. Ya, mau nggak mau sih itu. Hmm, hmm, hmm. Bayangin, better kerja di sana yang non formal tapi tetap punya penghasilan atau nganggur. Kayaknya Hmm. nganggur juga bukan opsi lah, Iya iya iya, nggak bakal sepakat dong. hidup juga kalau Sepakat jadi dong sepakat pengangguran dong. tuh. Sepakat sepakat. Jadi emang ini yang lagi valid ya kejadian, karena kalau nggak kejadian ya nggak jadi berita. Nah, cuman saya mau tanya nih ke Pak Randy ya. Jadi kira-kira tuh ada nggak teman atau keluarga mencari kerja itu susah, atau sebenarnya mereka-mereka ini udah kerja misalnya Iya tapi iya, merasakan gaji yang nggak stabil kayak gitu-gitu. mhm. Ada pengalaman itu nggak Pak Randy di sekitarnya gitu? Ada. Gimana Ini tuh? kalau Bisa ngomongin diceritain tuh? pengalaman di sekitar, aku kasih 2 contoh tempat yang berbeda ya. Hmm. Ini di kampung halaman saya, Mojokerto. Hmm. Itu kalau ngomonginnya gaji yang nggak stabil, enggak, mereka tetap stabil. Oh gitu. Karena kebanyakan, eee, di lingkungan saya itu kerjanya di Hmm. pabrik. Oke, Jadi jadi iya, ya operator pastilah ya harusnya ya. produksi gitu heeh. Jadi Hmm. bulanannya itu pasti, bahkan lebih kalau lembur gitu kan. Hmm. Nah, tapi yang jadi problem adalah pabrik itu nggak pernah ngontrak karyawan lama. Jadi paling satu Mmm. tahun, 2 tahun, terus nggak diperpanjang lagi. Oh gitu. Gitu ya, itu kan Mmm. juga satu persoalan ya, kalau Iya iya misalkan iya iya iya. setelah 2 tahun, terus di-cut gitu ya kan, Hmm. dan saat di-cut itu usianya udah tahu sendirilah persyaratan di Iya. Indonesia ya kan, usia melamar kerja itu di range berapa. Iya iya, paham paham Nah, paham. itu kalau udah di usia paling ujung gitu aja kita Hmm, hmm. bilangnya, itu kan juga susah mereka, mau Iya iya lanjut iya iya. gimana lagi. Paham 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 Itu paham kalau paham. di daerah saya di Mojokerto. Nah, kalau di, lingkungan saya yang sekarang, Hmm. Sidoarjo dan Surabaya, Hmm. itu untuk mencari kerja, itu saya rasa nggak sesusah di Mojokerto. Di Mojokerto itu Mmm. lebih susah.
Kalau Mhm. di Sidoarjo dan Surabaya Gimana itu tuh? lebih gampang. Ya Hmm. tadi yang non formal itu, banyak Oh, malah perusahaan-perusahaan gitu ya? kecil iya, masuknya itu mudah, bisa jadi kontraknya itu sampai 5 tahun ke atas gitu ya, Hmm. meskipun kontraknya 2 tahun nambah 2 tahun Hmm. nambah gitu, tapi tetap jalan terus. Nah, tapi mungkin ada perbedaan di hitungan gajinya, nggak yang Hmm. sestabil yang daerah Mojokerto tadi, di Hmm. pabrik itu paling nggak UMR kalau di pabrik Iya. Mojokerto itu. Tapi kalau di kantor-kantor kecil Surabaya, Iya 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 iya. sejauh ini yang saya tahu teman-teman saya itu, mereka gajinya itu naik turun, Pak Ibrahim. Jadi nggak pasti gitu Mmm, loh. Misalkan oke. UMR Mojokerto sorry UMR Surabaya gitu, Iya. nggak selalu di situ. Mhm. Bahkan dalam satu perusahaan pun itu bisa naik turun. Itu kan Paham 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 juga paham. ya memang setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, tapi ya Mhm mhm. ya gitu tadi, Mhm. resikonya. Iya Cuman iya. kalau kita lihat ke semua yang dirasakan oleh sebagian besar daerah Indonesia, kayak misalnya tuh adalah berita yang agak lama dulu banget itu di daerah Jawa Barat, lagi dibuka job fair tapi sampai senggolan, Oh, iya ya, sampai saya juga lihat itu iya, beritanya itu, sampai heeh. ada kayak mungkin siswa yang cenderung fisiknya lemah kesenggol jatuh pingsan Ada kayak yang jatuh gitu. ke kolong Mhm juga mhm. ya Nah kan. itu udah bukti bahwa ternyata ya memang mendapatkan pekerjaan di Indonesia itu udah persaingan yang ketat lah. Kita bisa sebut itu sebagai istilah red race gitu loh. Pamungkas nih, sebagian besar yang nonton video kita ini nanti belum punya escape plan yang banyak. Iya Jadi iya. pilihannya cuman di antara bertahan Mhm. atau ya sudah sambil bertahan tapi sambil kabur itu tadi. Tapi kalau saya gini ngelihatnya ya, menurut, eee, pengalaman gitu kan ya enaknya Oke pengalaman. oke, pengalaman mengajari semuanya. Jadi ini bisa jadi beda tapi boleh dipraktekkan esensinya. Itu pertama gini, manusia itu kan kalau di Indo lahirnya itu punya 3 hal, Oke punya uang, punya ilmu, dan punya privilege. oke Kalau oke. punya tiga-tiganya itu aman. Nah, Mhm. biasanya yang kebanyakan besar dialami warga Indonesia yang masih muda sekarang tuh punya 2 tok, kalau nggak gitu punya 1 tok. Dari 3 hal tadi. Yang punya 2 tok itu bisa salah 2 di antaranya. Misalnya uang dan ilmu, privilege dan ilmu, privilege dan uang. Di Oke. antara 3 hal itu. Tapi yang perlu saya garis bawah itu yang punya 1 tok. Biasanya di Indonesia yang punya 1 tok itu punya ilmu. Ilmunya tok. Heeh, nggak punya privilege dan uang. Loh itu Pak Rendy relevan dong. Iya iya Nah, iya. saya juga relevan soalnya. Saya yang termasuk yang punya 1 tok dan itu ilmu, bukan Heeh heeh. uang, bukan privilege. Nah, kalau buat yang punya ilmu kayak gini, itu mau nggak mau harus gimana caranya kita itu bisa survive dari pekerjaan atau skill yang bisa menghasilkan pekerjaan atau uang. Iya iya. Pertama itu. Terus nanti kita kembangkan sendiri di luar pekerjaan itu kita udah punya uang, uang itu yang kita kembangkan, entah itu misalnya untuk upgrade skill. Nah, cuman kan untuk kita ini bisa awet, kadang kan nggak yang harus kerja pulang gitu loh. Mhm Misalkan mhm. kita kerja sebagai misalnya saya ambil salah satu posisi saya di sini tuh, desainer grafis. Misalnya saya tuh sebagai desainer grafis, kalau diberi brief, misalnya briefnya buatkan poster. Nah, di situ saya menunjukkan keahlian saya kalau saya nggak cuman bisa bikin poster, ya udah poster gitu aja. Tapi saya ngasih misalnya, oh 5 alternatif poster. Iya iya. Terus habis itu, oh kalau poster itu misalnya ada nilai tambahnya apa? Di gaya copywriting-nya, di gaya mungkin kalimat pemasarannya sehingga apa? Pekerjaan yang saya hasilkan itu punya nilai tambah. Nilai tambahnya itu yang bisa jadikan saya punya nilai negosiasi di dalam perusahaan gitu loh. Sehingga gaji saya nanti bisa scale up kayak gitu. Oh, Nah, iya iya iya. itu tips yang saya alami dan terbukti, saya yang Mhm. mengalami itu soalnya di contoh kasus orang yang cuman punya 1 senjata doang nih, Ya, ilmu ya pada ilmu tadi, umumnya, iya iya. gitu. Tapi kalau Pak Ibra tadi share-nya soal pengalaman. Nah, Mmm, kebetulan Pak Ibra itu punyanya ilmu itu, masih ada senjata tuh Pak Ibra. apa tuh? Nih, bayangkan Mmm, bayangkan, kalau orang ini di Indonesia nggak punya tiga-tiganya, gimana coba? Nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak nah, punya privilege. Nah, kalau tadi pengalaman Pak Ibra hanya punya ilmu, saya pernah di pengalamannya nggak punya tiga-tiganya Pak Ibra nih. Nah, buat gimana tuh? kalian yang Iya pernah iya, ngalamin ini juga ya, kasih sedikit tips.
Jangan malas. Oke, sepakat tuh, Oke. sepakat tuh, Yang sepakat. pertama itu pokoknya jangan malas. Kayak saya dulu waktu nggak Hmm, punya apa-apa, saya tetap tetap nyoba, nggak hmm, nyerah. Gimana ya, saya tetap cari hmm, pekerjaan, terus cari info sana sini gitu hmm, kan, sampai akhirnya saya punya pekerjaan. hmm, Pekerjaan pertama saya, itu saya baru dapat ilmunya. gitu. Ilmu kalau kalian sekarang merasa nggak punya tiga-tiganya tadi, Hmm, ya jangan menyerah, jangan, "Waduh hmm. kelar hidupku," jangan gitu. Oke, Kalian oke, tetap oke, oke. coba dulu, tetap usaha dulu. Aku dulu juga gitu, nggak punya tiga-tiganya, sampai akhirnya rezekiku ya, Hmm, meskipun nggak punya ilmu tapi bisa keterima nih aku. Nah, hmm, sampai akhirnya aku punya ilmunya. Nah, hmm, setelah punya ilmunya, carilah uangnya, dan sekarang masih hmm. cari privilege-nya, ya nanti Iya, iya, sepakat, disediakan buat masa depan lah ya sepakat, untuk sepakat, penerusnya, sepakat, sepakat. gitu. Jadi paling enggak kalian tetap melangkah, jangan Hmm, sampai berhenti di tempat. Kalau udah Indonesia kayak gini terus kalian berhenti di tempat, ya hmm. ya tahu sendirilah, end game. Oke, berarti bisa kita bungkus lah ya, Pak Randy ya Iya, ini ya. boleh boleh. Oke, gitu teman-teman thinkers yang bisa kita share ya untuk menghadapi seluk-beluk di Indonesia sekarang. Jadi kalau teman-teman thinkers suka sama video ini bisa tetap stay tune di channel ini dengan subscribe channel ini. Nanti kedepannya ada video yang membahas tentang cara survive. Cara survive. Mm-mm. Bisa juga nanti ilmu personal branding, ilmu skill yang bermanfaat lain lagi ya itu. See you next time thinkers. Dadah.